aku memang kalau ke komunitas tuh cenderung fleksibel banget sih. Oh gitu kan. Seneng fleksibel, tapi kalau udah bentuk-bentukannya kayak DKKC segala macam, aku pasti ngitung banget. Oh. Berarti nanti kalau gue undang. Jadi kalau komunitas jangan apapun komunitasnya, jika aku ada waktu gitu pasti datang. Oh gitu. Boleh. Tapi kalau yang berkaitan dengan hal-hal yang sistemik, itu berarti soal ide pikiranku gitu. Jadi aku nggak bisa selalu datang. Oke, Kang. Minumnya dipersilahkan dulu. Mau coba Boleh, yang mana? boleh. Sambilan dipilih. Rasanya men. Yang bukan warna sekunder aja. Ada yang tersier. Kamari. Ya dan ini. Itu kopi. Gak apa-apa. Ya boleh. Nah, Kopi. kalau Paling ngeri kalau minuman warnanya primer. Serem aku. coklat tuh ada ini yang apa namanya matcha suka nggak? Maca. Iya. Maca wacan seh aku tuh. Matcha. Wacan seh aku suka tuh. Siap. Oke geng LSM, hari ini suatu kehormatan buat kita kedatangan seorang sastrawan terbaik di Indonesia, bahkan di ASEAN men. Nggak terbaik, kalau terbaik itu superlatif. Oh superlatif. Super power. Suatu kehormatan loh. Gua pribadi bisa duduk nih salah satu penyair yang ngeri-ngeri sedap, prestasinya udah di mana-mana. Kang, namanya adalah Muhammad Royce Rinaldi. Halo untuk teman-teman LSM, semoga hari ini Anda tidak terganggu. Yang pasti hari ini bakal terganggu banget karena banyak topik sekali yang akan kita bahas. Boleh. Yang pertama adalah mengenai komunitas. Seberapa penting menurut Kang Royce dengan adanya keberadaan komunitas di dunia berkesenian? Komunitas itu penting karena dia adalah kawat canda dari muka. Seseorang tidak bisa mengatakan dirinya cukup terlatih kalau tidak pernah berlatih di satu tatanan tertentu yang akan menggugat kemampuannya dan sekaligus menguji pengetahuannya. Nanti kalau tanpa komunitas, otodidak begitu, tanpa perkumpulan dan sebagainya, akan sangat minim pertukaran pikiran. Ya. Saling mengganggu, saling menggugat, saling mempertanyakan. Itulah fungsi orang dalam satu komunitas. Jadi komunitas sangat penting untuk apa? Untuk seseorang bertumbuh sebagai manusia, karena manusia sebagai makhluk sosial, dia harus tumbuh di lingkungan sosial. Dan dalam hal kesenian, seniman yang waras itu harus tumbuh dari lingkungan kesenian yang waras. Begitupun waras. Waras itu maksudnya saling menguji, saling Iya. Kalau kita ambil Sundanya, saling asah asih asuh. Iya. Gitu. Mentalitas berkesenian itu penting Kang. Banget. Menurut lu gimana mentalitas men? Gimana ya? Tapi kalau Kang Roy sendiri sekarang itu lagi sibuk sama berapa komunitas enggak? 1 doang kah apa ada 1000 gitu? Aku hanya fokus ke Gaksa ya. Ke Gaksa aja. Tetapi sebagai makhluk sosial, bagi saya semua komunitas adalah bagian dari nafas berkesenian dan kebudayaan saya. Makanya kayak beberapa komunitas yang Kang tolong bantu ini, bantu itu. Ya selama bisa, kenapa tidak? Gitu kalau karena bagi saya juga komunitas kan tidak punya anggaran khusus. Iya betul. Tidak ada yang membantu dari semesta manapun selain dari Tuhan dan keyakinannya masing-masing kan. Iya. Jadi ya kita sesama seniman, bagi saya semua komunitas adalah nafas saya. Oleh sebab itu saya juga kadang-kadang nggak ragu-ragu ngomenin komunitas lain gitu. Itu penting yang benar. Tanya sama teman-teman seniman, Rois kalau jebret komunitas manapun sama aja, karena bagi saya tidak ada batas itu. Yang penting tidak masuk ngomentari sistemnya ya gitu. Oh iya. Hanya masuk untuk mengganggu pikiran karyanya gitu. Iya justru hal itu penting Kang. Harusnya kita kalau pemutaran film kita ajak Kang Roy. Harus dong. Memang kita kalau bikin karya itu kadang suka pengen keripik yang pedesnya. Kalau tapi diare nggak habis itu. Maksudnya kan gitu ya. Iya betul. Kadang-kadang tapi gini. Ya kan balik lagi ke mental tadi kan. Tapi aku termasuk orang yang tidak suka membicarakan itu di ruang publik. Oh gitu. Gitu. Jadi kalaupun keras itu, aku hanya akan bicara face to face atau datang ke komunitas itu diskusi
Tapi kalau di depan publik aku akan terbiasa dengan senyum. Oh, senyumin aja dulu gitu ya. Bermuka dua dong. Enggak. Karena aku harus membaca marwah masing-masing. Saya juga harus menjaga marwah masing-masing. Betul. Jika tujuan saya membangun, maka saya harus pastikan saya tidak menjatuhkan. Tapi saya tuh pernah sebelum di komunitas B-Production saya pernah ikut di komunitas yang lain gitu. Saya sama tim melakukan pemutaran, kita undang tuh dosen, kita undang beberapa orang gitu ya kan untuk mengomentari karya kita gitu. Saya pernah nih melakukan hal itu gitu. Wah, itu dibilang tai kucing gitu. Ini karya apa ini? Yang main dia lagi gitu. Memang pemerannya nggak ada lagi ya kita. Dia lagi si Reja lagi. Akhirnya kata dia ini film apa, ini film tai kucing ya. Tapi ya tadi itu ya kan. Menurut Kang Rois hal-hal seperti itu pantas atau enggak gitu. Tapi kalau bagi saya sendiri sih yang mendengar komentar itu ya enggak jadi masalah gitu, karena saya udah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Malah dengan dibilang, "Oh, ini bagus, ini keren ya." Kayaknya saya enggak bakal berkembang gitu. Pantas atau tidak, memang harus begitu dunia kesenian. Gitu ya. Kalau Anda menciptakan suatu karya dan tidak bersedia diuji, Anda baiknya masuk dalam kamar dan tidur nyenyak. Tidak usah menciptakan apapun. Jadi kalau ditanya layak atau tidak, bukan soal layak. Emang berarti harusnya kan Kang Rois ketika diundang gitu langsung mengomentari itu pun layak dong. saya kan harus memperhatikan mental dan kesehatan psikologi orang. Berarti masih memikirkan hati orang lain, Kang Rois. Kalau tatanan masyarakatnya sudah bersedia dengan hantam-hantaman itu tanpa baper, saya akan buka. Tapi kalau masih dalam tatanan, jangan terlalu keras, kan kami sudah berusaha berkarya, sudah bagus. Kalau pengennya dipuji, saya akan puji, selesai. Sesuai permintaan. Anda mau dipuji, saya akan puji. Mau minta diuji, saya uji. Ngeri nih. Kita minta diuji aja nih. Harus dong, karena itu membangun untuk kita ya, untuk membuat karya kembali. Dan saya juga waktu awal-awal belajar nulis puisi tahu. Ya ampun, saya kan punya banyak guru tuh dinulis puisi segala macam. Ya Allah, sampah apa dikatain tuh ya, Iya. hasil karyanya. Rois, kamu bikin sampah macam apa lagi katanya. Di sialan, sampah lagi bikin lagi. Rois, kamu berhenti nulis aja, ganggu katanya. Enggak berhenti gitu. Serius. Udahlah Is, kamu tuh gak cocok jadi penulis, gak berbakat gitu ya. Iya, udah tulisanmu sampah segala macam. Itu sekitar masih dihantam-hantam gitu sampai di 2010 masih dihantam-hantam. Akhirnya saya mencoba lebih intens lagi untuk membaca gitu. Jadi selama 3 tahun itu aku mati-matiin baca buku, setoran terus, tulisan walaupun dimaki-maki. Sehari aku bisa setor 10 puisi. 10 puisi. Makanya guru-guru pada ngamuk. Lu pikir gue suruh baca puisi lo terus, kata dia. Menarik, Kang, dari pernyataan Kakang yang tadi. Sakit hati nggak digituin sama guru? Sialnya enggak. Nggak kepikiran. Aku seneng lah. Oh, seneng. Seneng artinya mereka peduli dengan perkembangan. Betul. Kalau mereka bilang bagus, bahkan kalau mereka lagi ketahuan lagi males ngomen gitu, ya udah bagus. Enggak bisa, ini udah nggak bener nih. Berontak malah Kang Roy Nggak ya. dibaca itu. Udah nggak bener nih, nggak dibaca gitu. Iya, nggak dibaca. Sampai pada akhirnya tahun 2014 saya inboxin beberapa guru saya. Terus saya bilang gini, Mas, saya sudah lama nggak ada yang ngomentarin, sudah lama nggak ada yang maki-maki, udah lama nggak ada yang ini bahaya loh buat saya bilang gitu. Terus kata dia, Oh, ini bahaya loh buat Kang Roy kalau nggak dikomentari. ya gitu. Lalu kata dia, sekarang waktunya kamu untuk mengembangkan dirimu, tapi tetap waspada pada perasaan bahwa kamu sudah selesai. Itu aja. Kalau soal teknik, Mas juga udah nggak bisa ngimbangin teknikmu. Jadi soalnya adalah sekarang bagaimana kamu berkembang. Jadi dulu kan Prof Dam juga waktu masih hidup, Abah, saya manggil Abah. Saya kok nggak dimarah-marahin ya? Udahlah udah waktunya lepas. Jadi udah sampai tak tanya satu-satu loh. Kok aku nggak dimarahin? Sampai gitu. Segitunya. Iya. Biar pingin dikritik Kang Roy nyebarin puisi sampah itu. Iya. Gokil Kang Roy. Tapi Kang Rois, yakin itu bukan karena guru-gurunya bosen aja. Jangan-jangan begitu.
Saya curiga dengan itu Kang Roy. Itu pun patut dicurigai Iya, kan. betul. Nah, kalimatnya udah waktunya berkembang waktunya Iya, tuh, waktunya kan? berkembang. Mungkin buat mereka lu doang teh gurusin kan gitu. Iya. Saya curiga itu. Iya, makanya ketika orang bilang, kok sekarang jarang nulis puisi? Bukan jarang nulis, tapi selektif sekali untuk tidak mengeluarkannya. Kenapa? Karena saya sudah tidak ada yang ngontrol. Jadi saya harus hati-hati banget ngeluarin karya. Kalau dulu tuh gak ada, bodo amat lah, gue tulis, lempar, di komen, Iya. dimaki-maki. Bodo amat tanggung jawab dia kan guru-guruku untuk ngecek kan. Iya, kontrolingnya di Iya, situ ya. kontrolnya ada. Iya, betul. Pas mereka udah lepas tangan semua, aduh, hati-hati nih mau udah. Iya. Tapi pernah nggak Kang kayak nulis nih gitu kan, karena udah dapat wejangan tadi itu dari guru-guru, nulis nih gitu kan, ternyata di komen lagi gitu, ya jelek lah gitu, katakanlah jelek gitu. Berarti selama ini gitu nggak kepikiran gitu, berarti gua itu selama ini nggak baca kali ya gitu, nggak mengontrol itu semua gitu. Jadi guru awal saya tuh tipikal didaktif dan tipikal mendidik ya. Iya. Di kemudian fase ya karena saya udah lama nggak diapa-apain gitu, akhirnya saya nyari orang paling galak di dunia sastra Indonesia. Nyarinya aja paling galak. Cari. Orang itu menghindari, Kang Rois mencari. Yang ketemulah sama salah satu Profesor. bukan profesor tapi dia ada peneliti sastra Indonesia yang dia akan selalu bilang sastra Indonesia itu sampah nggak ada gunanya gitu. Wah ini menarik nih. Memancing Kang Rois berarti ya. Iya, akhirnya saya dekat sama dia dan dia naikin grade soal tentang tata bahasa, apa tentang mental, apa tentang struktur bahasa. Kenapa aku tadi bilang bahwa kalimat topik dihantam oleh kalimat penjelas langsung, dihantam oleh kalimat penjelas tidak langsung, itu udah tidak perlu di apapun, udah rusak gitu. Jadi nggak tahu, bagiku tidak pernah ada puncak kesenian dalam diri manusia. Jadi kalau sudah tidak ada yang mengkritik dan lebih banyak yang memuji, maka berhati-hatilah. Gitu. Itu makanya kita juga kadang kita bikin film, kita kasih tahu ke orang gitu. Kebanyakan muji, waduh pusing. Iya. Pusing gitu. Pusingnya itu karena takutnya ketika kita bikin film malah turun dari yang itu gitu kan. Berarti yang tadi yang kemarin juga nggak sebagus ini gitu, padahal Ya orang malas aja komen. Iya, karena orang males komen gitu kan, atau ya tadi itu bagus aja gitu kan. Udah kita tuh udah mikir wah apapun yang gua buat pasti bagus. Ya gitu. begitu. Ya, Itu kan? nggak nyaman banget gitu. Dan bahkan dibaca puisi, kalau ngelihat baca puisiku yang terakhir itu kan cenderung musikal ya. Betul. Aku sudah lama nggak mau baca puisi tuh. Udah rentan berapa tahun? 3-4 tahun nggak mau baca puisi. Yang dalam pengertian perform. Iya, show. So, gitu. Iya. Kalau sekadar-kadar masih baca. Kenapa coba? Kenapa? Kenapa tuh? Bosen. Baca puisi gini-gini aja, ngapain ya kita? Kalau saya masih baca puisi gini-gini saya berhentilah gitu. Oh, udah sampai klimaksnya di situ ya, Kang? Iya. Combine dong. Ya akhirnya ketemu yang musikal gitu yang Iya. kalau aku pulang yang walaupun itu bikin perut sakit banget ya karena Menggelitik ya, Kang? Harus nahan ini. tekniknya capek banget ngeliatin teknik baca puisi itu tuh. Cuma gimana supaya nggak lagi gini, tanah air mata, tanah tumpah dukaku. Habis baca puisi Airil, kalau sampai waktuku ku mau tak sangka meraih. Baca puisi yang lain, derai cemara. Lu baca puisi apa aja sama. Itu aja ya. Iya, kalau yang musikalitas yang Faris tonton itu ternyata ada nada-nada yang dimainin. Dan itu memang penekanan. Udah dari konsep awal ketika nulis puisi akan seperti itu hasilnya. Enggak, puisi dulu, habis itu kerjasama dengan beberapa musisi untuk ngebreak lagunya gitu. Jadi habis kerja sama musisi baru aku latihan vokalnya dan ya Allah saya bilang gimana. Bukan penyanyi sih. Tapi tetap bangunan baca puisi, cuma rentang turun nada dan naik nadanya itu kan Iya, kan itu nggak mudah, Kang. rumit banget gitu. Iya. Dan memang penekanannya ada beberapa kalimat yang memang harus ditekankan ya. Itu kan berdasarkan konsep kan, Kang? Konsep. Iya. Kang, sebelum jauh kita diskusi ke sana, ada satu pemahaman kenapa di dalam hidup Kang Rois memilih untuk sebagai seorang penyair berkesenian. Iya. Kenapa Kang bisa sampai ada di titik itu dan sampai sekarang? Karena rata-rata saya lihat nih Kang,
kadang kalau saya kan ngajar di sekolah ya, jadi anak-anak tuh pada banyak tuh kayak dulu lah, misalkan saya masih sekolah tuh suka tuh bikin puisi itu karena biar dikata romantis gitu. Bikin puisi itu dibilang romantis ya. Padahal ya dia bikin itu maknanya juga belum tentu benar gitu kan, belum tentu pesan yang dia sampaikan itu benar gitu kan. Betul. Tapi akhirnya ketika apa ya, ya jadi dewasa gitu ya, merasa kok ini puisi dibaca lagi kok aneh ya gitu. Terus apa namanya, akhirnya merasa bosan gitu. Ya kan kita tuh rata-rata kalau nulis puisi atau nulis cerita tuh rata-rata kebanyakan bosan gitu. Akhirnya mencari yang lain gitu. Tapi yang saya lihat nih Kang Rois nih konsisten banget ya mainnya. Iya, sampai sekarang. Ada tipsnya tuh Kang atau ada triknya tuh? Pertama aku tidak punya cita-cita jadi penyair ya. Cita-citanya apa tuh? Enggak pernah. Polisi. Enggak punya cita-cita juga. Masa sih nggak punya cita-cita? Masih nggak punya cita-cita. Kalau sekarang cita-citanya membahagiakan orang tua gitu. Seingat saya nggak punya cita-cita, betul. Oke. Dari kecil tak inget apa ya cita-cita saya itu seumur hidup ya. Kok nggak ada? Benar udah diingat-ingat. Udah, ini pertanyaan ini sudah hadir dalam pertanyaan saya. Ditanya oleh diri saya sendiri. Saya tuh emang pernah pengen jadi penyair, nggak pernah. Terus mau jadi apa? Nggak pernah. Nggak ada pertanyaan itu, nggak ada jawabannya. Gitu. Tapi saya jadi ngerti bahwa saya hanya akan menjalani hidup. Lalu ketika saya ditempatkan di suatu tempat, saya harus mampus-mampusan di situ. Gitu. Berarti Allah naruh saya di situ ya sudah habis-habisan. Kayak dulu saya di Yayasan Fathahillah bekerja sebagai pengurus yayasan. Ketika saya jadi pengurus yayasan kan sekolah Yayasan Fathahillah ada festival ini itu segala macam. Dimanapun saya ada gitu, pengen optimal aja. Jadi habis-habisan dalam arti totalitas dalam apa yang dikerjakan pada saat itu. Kenapa jualan baju nggak mampus-mampusan? Kayaknya saya maksa untuk jadi pedagang. Karena keinginannya dari saya kan. Itu konteksnya sebenarnya masih banyak gitu. Beda ininya ya, beda penempatan ya. Makanya itu ditempatkan, kalau ini menempatkan. Diri, ya. Bahkan ketika di penghargaan di Malaysia, Iya. itu kan semua penyair diundang untuk mengirim 3 puisi se-ASEAN. Iya betul. Ya. Saya tuh ngeporok kepikiran bodo amat. Saya tahu infonya, tapi bodo amat lah. Lagian kalau ikut nggak bakal menang lawannya orang-orang hebat, gede-gede begitu kan ya. Gitu. Habis itu penyair dari Malaysia inbox saya, Dek, adek nggak ngirim? Nggak bang, nggak usah ngasih ilusi. Saya ini bukan motivasi. Bagi yang Rois itu bukan motivasi, tapi ilusi. Gokil Kang. Tapi begini, aku ini punya air baru jauh dibandingkan semua nama yang saya lihat. Dia gini, Dek, ada nggak 1 puisi aja, nggak usah 3 katanya. Nanti abang yang urus lah katanya. Yang daftar yang apa udah abang katanya. Oh gitu, ya udah kirim 1 ya. Udah tuh, nggak ingat apa-apa udah kan. Karena ya nggak ada feeling apa-apa, nggak pengen apa-apa. Kirim aja. Kirim, orang lain juga yang ngirim ke panitia, ke aku. Gokil. Habis itu ternyata ketika diumumkan saya menjadi penerima anugerah utama penyair ASEAN. Gitu. Wih, mantap. Tar dulu, waktu itu aku stres. Kok stres sih kan? Kan udah sering menerima penghargaan, kok stres kan? Enggak, itu yang awal-awal. Oh, yang awal. Awal baru dapet. Saking banyak kayak. Itu yang awal banget. Oke. Terus stres beneran stres. Waduh, ini kok aku yang menang. Senang dapat duitnya ya. Nah, itu. Tapi tanggung jawabnya gimana ya? Bebannya. Ya gitu. Oh iya. Akhirnya aku ngilang dari Cilegon. Wah, sempet kabur dulu. Iya, aku pindah dulu ke Ponpes Ade Nuriyah Semarang. Aku ngilang. Ngilang gara-gara dapat award itu. Ya karena gokil kan. Karena memang kalau gua di posisi Kang Rois juga. Kalau gua pulang ke Cilegon, waduh udah pasti tuh, men. Apa? Iya, entah diajak ke sini. Enggak, bukan itu. Salah perspektif lu salah. Kalau gua mikirnya pasti aku gitu. Aku takut dengan tanggung jawabnya. Nah, ya itu kan tanggung jawab maksud gue. Rois sekeren apa kan gitu tuh. Nah, iya. Aku tahu diriku tuh ya begitu saja, tiba-tiba dapat penghargaan yang orang kan berpikir keren banget itu. Iya kan besar itu. Kenyataan yang aku tahu tentang diriku ya segini. Dongengnya orang kan segini. Nah iya. Mampus nggak saya bilang kayak gini kan.
ASEAN loh men. ASEAN, pasti, kan? pasti. Nah aku pergi ke Adenuria berapa hari gitu. Lalu ketemu salah satu santrinya yang konon adalah santri yang paling susah untuk ditemui, santri senior di sana. Oh, Santri paling susah paling susah ditemu. untuk itu. Berarti ilmunya Nggak ngerti tuh. udah punya ilmu ngilang. Hilang. Terus suatu hari gini ketemu suatu pagi, Kang jalan yuk. Saya nggak tahu santri ini siapa. Dia ngajak jalan ke sebuah bukit. Kang, kadang-kadang kita nih nggak tahu apa yang kita lakukan itu benar atau tidak, dan apa yang kita dapatkan juga kita nggak tahu kenapa harus dapat. Setuju. Tapi kita nggak bisa lari. Iya. Selain menjalaninya, ya bahwa kenyataan kalau harus tidak bertanggung jawab, ya berarti di situ udah berhentinya, selesai. Oh. Akhirnya udah pulang, udah relax. Makanya sekarang kalau ditanya penghargaan segala macam, ya bagiku itu adalah bagian prestasi yang tetap harus dihormatin. Di sisi yang lain, Rois itu bukan di sana, Rois itu di hari ini. Jadi aku nggak terlalu pengen mendongeng apa yang aku dapat, karena yang terpenting adalah aku nih sekarang nih mau gimana, ke depan mau gimana. Gitu. Itu bagiku nafas kesenian yang aku pegang. Berarti yang berlalu biar berlalu ya Kang ya. Iya biarin aja. mau Biarin ngapain. aja. Tapi Rois yang hari ini itu seperti apa? Belum tentu bentuknya juga. Apakah sudah memenuhi tanggung jawab yang kemarin ini? Enggak serius enggak. Jadi kalau ditanya Rois hari ini apakah sudah bertanggung jawab dengan penghargaan yang dapat, enggak juga belum. Aku ini pemalas. Pemalas untuk apa ya? Pemalas untuk mendapatkan prestasi lagi. Bukan. Kalau mendapatkan prestasi mah harus, soalnya dapat duit. Iya, Duit udah pasti men. Jadi saking malasnya dapat prestasi, dapat penghargaan lagi, jadi Malah Kang Rois ini malas bertanggung jawab tadi. Jadi rumit. Jangan gitu, Kang Enggak, Rois. sebenarnya rumit aku tuh ya. Makanya kalau ditanya kenapa betah, ya sebetulnya aku tidak pernah punya cita-cita itu. Bahkan dulu tuh ada yang ngomong, penyair senior yang ngomong, ala Rois paling bertahan setahun. Lalu aku bilang ya nggak apa-apa, kalau saya nanti berhenti besok jadi tukang jualan apa kan nggak apa-apa, syukur Allah. Gitu. Karena saya juga nggak pengen jadi penyair. Saya bilang. pikiran itu nggak ada ke hati, itu sakit hati dengan Enggak. statement seperti itu. Enggak. Tapi nggak ada pertentangan hati gitu Kang, ketika kita sudah melakukan sesuatu terus kita dapat penghargaan gitu, dan kita disebut sebagai penyair gitu kan. Tapi kita masih belum menerima itu gitu loh. Kita saya sebagai penyair gitu. Aku Belum menerima, aku juga nyebut diriku penyair. menerima berarti ya. Tetapi tidak secara esensial. Gitu. Itu anak profan ala manusia. Yang aku terima di tahap itu ya. Baru di tahap Kalau penyair ya, kalau sastrawan ya, itu sesuai pikiran kalian saja lah. Kang, nyambung nih sama pernyataan yang Kang Rois baru sebutin tadi. Kang Rois sebagai penerbit sebuah buku juga, apakah itu bentuk tanggung jawab Kang Rois dengan orang lain? Berbicara tentang Kang Rois ada seorang sastrawan besar di Indonesia. Apa itu bentuk tanggung jawab Kang Rois makanya bikin buku, sebuah penerbitan dari sekian banyak puluhan buku. Bikin buku itu kan berarti menyebut dirinya sebagai penulis lagi gitu loh. Iya. Ya kan? Dan apakah itu keinginan Kang Rois tadi itu? Apa bukan juga? Sebagai bentuk tanggung jawab. Fun fact-nya adalah semua buku yang saya terbitkan adalah hasil paksaan Hasil paksaan. orang-orang. Bahkan awal-awal tuh buku saya yang Sepasang Angsa dipaksa disponsori, buku Terlepas disponsori oleh Singapura, buku Sastra Cyber Makna dan Tanda diterbitkan di Malaysia secara paksa. Sebenarnya paksa gitu. Itu yang Nggak dibawa bukunya ke sini. yang secara paksa aja, yang sastra cyber itu Ya, jadi- mendapatkan penghargaannya lama loh, kurun waktu 10 tahun itu Kang, di Malaysia loh, di negara tetangga sendiri. Enggak mungkin dong Kang Rois kayak gua mau jadi sesuatu nih, enggak mungkin lah. Serius. Aku kemudian hanya bertanggung jawab secara moral agar Rois itu punya otak, mampu berpikir sebagai penyair, bertanggung jawab terhadap masyarakat. Berarti Kang Rois nggak pemalas dong? Kang Rois nggak pemalas dong? Di tanah itu enggak, tapi kalau nerbitin males gitu. Ya iya, kalau saya nulis juga kalau nerbitin males Kang Rois. Soalnya banyak ininya, prosedurnya. Enggak, aku gampang aja kalau aku kan. Iya. Lempar-lempar gitu kan. Kalau saya Jadi tanggung jawab ke penyairanku lebih merasa ditaruh di posisi sosial masyarakat, di kepemudaan, di otak manusia, di kemampuan mengganggu pikiran, menata pikiran-pikiran kebudayaan. Bukan soal karyaku, tapi bagaimana masyarakat itu juga aku ada di sana. Bukan soal bukuku. Gitu.
Oke, oke, Makanya oke. aku sampai hari ini setiap hari aku selalu baca buku. Orang tidak pernah lihat gitu. Dan orang selalu bilang, Kak Rois baca buku apa sih? Nggak akan lihat. Tapi aku selalu baca. Setiap hari aku baca. Tanpa diketahui orang lain. Ya contoh bahasa Jawa aja, bahasa Jawa daerah di Banten. Saya itu sudah nyari dari Jawa. Saya awal tahu soal bahasa Jawa Banten. Iya. Tapi apa yang saya tarik? Saya lari ke Jawa kuno, ke Sangsekerta, Jawa baru. Baru ketemu Jawa Banten, baru ketemu sub-subnya. Orang nggak ada yang nyuruh, dan saya nggak punya kepentingan untuk mencari ilmu itu, tapi saya Iya. tahu gitu. Ya nggak ada kepentingan kan. Tapi sama Kang kan hasil akhirnya dijadiin literasi buku kan itu. Akhirnya qadarullahnya. Dulu saya nemuin banyak sastrawan untuk nulis Iya. bahasa Jawa. Mereka angkat tangan semua, di Banten angkat tangan semua. Oh. Jawa Banten. Wis larut katanya. Iya Kang Rois itu satu-satunya ya Waktu itu. yang menerbitkan bahasanya. Awalnya. Gokil Kang Rois. Nah, yaudahlah kalau kalian nggak mau saya nerbitin dah. Saya bilang udah. Habis itu ketika ada Terpaksa program, lagi tadi. paksa lagi, ada program negara, badan bahasa dan sebagainya, barulah semua beramai-ramai menerbitkan. Saat itu saya istirahat. Gitu. Oh, gitu. Oh keren. Oh mantap nih. Di saat yang lain mulai itu Kang Rois istirahat karena Kang Rois sudah mulai duluan. Wah betul Kang. Ngeri. Dan itu diterima dengan oleh masyarakat itu gimana tuh reaksi mereka ketika buku itu launching? Alhamdulillah mereka beryuforia dengan caranya masing-masing ya. Gitu. Wah ini akhirnya ada yang nerbitin segala macem gitu. Iyalah. Karena itu ya itu tadi gak ada dan udah angkat tangan semua kan. Bayangin nulis karya sastra yang kita juga gak punya referensi. Nah itu saya mau nanya. Berarti isinya ilusi dong, Kang. Ya itu ilusi semantik tuh. Gimana itu kan? Serius. Gimana tuh Kang? Gini ya. Gini mau tanya. Kang Rois harus bertanggung jawab dengan karya itu dia. Bener. Ya kan gimana Kang? Itu kan perspektif Kang Rois. Ini bisa jadi dosa besar sebetulnya. Iya Kang, jadi dosa besar Kang Rois loh. Iya. Jadi gini ya sampai Encep bilang gini, penulis spontan. Saya daripada baca puisi Rois yang bahasa Jawa, masih mending baca puisi bahasa Inggris gitu deh. Bahasa Jawanya sulit sekali. Nah, Iya loh Kang. misalkan di bahasa Jawa kita sehari-hari, kalau dalam baca bahasa puisinya, aku telah pergi meninggalkanmu. Bahasa Jawa nih, kula sampun linggar ninggalaken andika. Kalau di bahasa saya, sampun linggar sedanten becek panggonan andika ning riki. Iya artinya apa itu? Itu lebih ke Jawa-Jawa Wet. ini. Ini. Jawa-Jawa apa namanya? Bukan Jogja, wetan ya? Solo gitu. Enggak, bahasa Jawa sini. Masih sih. Iya, enggak kayak kita bedah ya. Boleh. Ya, kita Enggak, bedah. enggak. Biar tahu. Karena jujur saya aja baru ngedengar Kang. Iya kan? apalagi Sampun saya, linggar andika saking panggonan ning riki. Sampun linggar andika saking panggonan ning riki. Sampun bahasa sini. Iya. Linggar bahasa sini. Betul. Panggonan bahasa Panggonan sini. itu kayaknya enggak spesifik sini deh Kang. Sini. Sekarang tertanya, linggih apa? Linggih mah duduk. Lelungguh Enggak tahu lalu. tempat linggih. Oh gitu. Gitu. Nah, ini bahasa Itu dari mana gitu maksudnya itu? saya kan dari mana? mewarisi bahasa pesantren. Oh gitu. Oh. Saya kan dulu pesantren Salafi. Jadi berarti bahasa Jawanya risetnya Kang Rois dari pesantren itu. Karena- bahasa-bahasa itu bukan dari riset sih, ngakunya mondok iya maksudnya mau pengalamannya. menggali ilmu di pondok Ya, maksudnya. Baru tahu. Oh. Enggak karena apa ya? Ya yang saya tahu kayak lingge gitu kan. Enggak pernah tahu tuh bahasa yang tadi itu. Lelungguh. Katanya, iya lelungguhnya itu. Padahal di rerukunan ada itu kata lungguh, rerukunan anak kecil. Ketika di kampung-kampung. Dan kalau di pesantren kan Zaidun wis teke sapa Ki Zaid bukan Ki Zaid wis teke. Ingat tuh. Zaidun wis teke sapa Ki Zaid bukan Ki Zaid wis teke. Kayaknya belum ke situ saya ingat. Iya kan? Jadi itu yang saya sebut ilusi sintaksis untuk membombardir pikiran-pikiran semantik masing-masing gitu kan. Iya. Mengganggu pikiran orang lain untuk berpikir kembali. Dan betul buku awal aku tuh aku ini juga masih stres. Tapi terpaksa terbitkan saja. Terpaksa karena keadaan yang mendukung. Iya, orang udah nggak mau sementara saya merasa ini harus deh Harus kapan lagi dikeluarkan. gitu.
Tapi ya Oke, tadi oke, itu oke. ketika tidak diterbitkan kan tidak akan ada yang tahu. Betul. Ada buku ini. Betul. Tapi itu buku itu dikaji nggak Kang sama misalkan profesor yang lainnya? Iya, ada yang mengkaji Yang gitu, berkaitan. ada yang Ini kan berarti kan kita bicara tentang sastra bahasa ya. Nah ini di Banten sendiri kan Kakang narik ke belakang Jawa bener-bener Banten. Nah, itu udah ada pengkajian untuk hal itu? Beberapa mahasiswa mengkaji ya. Cuma untuk yang profesornya saya tanya dulu. Oh gitu. Ada tak profesor ngurusin bahasa Jawa? harusnya ada dong. Harusnya. Karena kan Kurang nge-DM kali Kang Rois ya. Maksudnya sastra Jawa ya? Iya, Kalau bahasa sastra Jawanya saya lihat teman-teman ngebahas itu. Sastra Jawa berarti kan menurut saya hampir sama-sama dengan Jawa-Jawa Solo dan Jogja gitu kan. Iya. Maksudnya tapi Jawa, beda Jawa, kan. Campuran Jawa Serang Banten itu beda Banten tuh. Campuran Karena Sunda. setahu saya Banten itu banyak yang bilang campurannya dari mana tuh daerah bokap lu tuh? Cirebon dan Sunda katanya. Sebenarnya bukan campuran karena memang masa itu kan memang masa bahasa Jawa baru. Mataram Islam, Cirebon, Demak dan sebagainya. Iya. Itu bahasa yang dibawa ke Banten. Iya betul. Beralkulturasi dengan bahasa Sunda. Kemudian dialeknya, ingat Banten itu adalah pasar bebas. Iya. Kita menggunakan tema konstruksi pasar bebas sehingga seluruh bangsa, perdagangan dan sebagainya hadir di sini. Suka tidak suka itu juga membentuk kontur bunyi. Iya. Makanya di Jawa saya baca puisi Jawa akan terdengar bukan Jawa, bukan Sunda. Oh. Terdengar oh, Jawa bukan Sunda bukan gitu. Oke. Gitu. Gitu. Dalam maknanya men. Ternyata Kayak misalnya ulang waling waktu murab gonong pagar. Enggak kuat duduk. Jangan dipaksakan. Berarti isi buku itu bahasanya itu semua, gitu semua. Yes. Luar biasa. jadi segmentasi bacanya sebenarnya untuk masuk sama orang awam. Maksudnya orang yang belum mengenal bahasa Jawanya sendiri kan banyak nih orang yang pindah ya migrasi ke Banten. Yeah. Dia kan taunya bahasa Indonesia yang sering dipakai gitu kan. Jawa Serang sama Cilegon juga kadang agak berbeda dikit gitu kan. Betul. Ketika orang baca buku Kang Rois itu yang karya terbaru Kang Rois itu mereka kan nggak paham sama sekali itu apa Kang Rois menyediakan translate bahasa Indonesia apa nggak di situ? Ada yang puisi ada. Oh, yang enggak yang buku. Iya, yang buku puisi yang Jawa tuh setengahnya itu murni bahasa Jawa. Sebelahnya ya buku terjemahan perkatanya. Iya. Tak kasih. Tak kasih juga kan? Ya aku nggak sekejam itu kan gitu. Iya. Padahal gurunya kejam-kejam. Muridnya kok nggak kejam. Kenapa itu nggak dilakuin Kang? Hanya Masih ada hati. nggak hanya kalangan terbatas. Oh hanya kalangan terbatas. Segmented. Segmentasi boleh. Kalau di kalangan terbatas ya ada yang sampai nangis, ada yang ada. Gitu. Luar biasa. Tapi kan setiap orang punya karakter, jadi tidak bisa saya terapkan ke semua orang kan. Ada yang harus dielus-elus, ada yang harus dipeluk-peluk, ada yang tabokin, macam-macam sih. Gitu. Kang Rois kenapa memilih puisi untuk starting untuk masuk ke dunia seni? Kenapa enggak nyanyi? Nah, menarik nih. Kang Rois kenapa tidak bernyanyi? Ketawa lagi. Sengaja. Panteknya ada lah aja. Iya, kenapa enggak Saya nyanyi? dulu penyanyi. Sedangkan drummer. Ben, karya Kang Rois yang terakhir itu yang kulihat show-nya di Malaysia itu dia sambil bernyanyi dan suaranya bagus. Kenapa Kang memilih puisi? Sedangkan dari segi cita-cita Kang Rois nggak ada kepikiran sama sekali kan? Abah nggak suka saya nyanyi. Oh, fun fact-nya itu. Padahal suka nyanyi. Suka nyanyi. Oh. Abah paling nggak suka kalau ngeliat saya pegang alat musik. Oh, Nggak gitu. suka ngelihat saya bernyanyi. Gitu. Pernah nanya alasannya enggak? Kata dia kan waktu itu saya kan lagi di drill banget untuk baca Quran dan sebagainya kan ya, di drill. Jadi agar tidak ada distraksi Gangguan. gitu. Iya, paham. Jadi karena Abah pengen anak-anaknya semua tuh baca Qurannya di drill gitu. Anak Abah kan ada 14 Kang. 14 Kang Rois yang Tahunnya berapa? ketujuh dan Tujuh turunan. ya benar turunan ketujuh. Jadi kan Abah nggak setuju. Oh gitu. Jadi keluarga tuh nggak dan tidak sesuatu yang disahkan di keluarga besar. Tabu lah gitu ya. Ya gitu. Nah, maka jalannya puisi. Kalau puisi mereka no comment. Berarti kan lebih seneng curhat aja nulis di atas kertas. Saya nulis dari SD begitu aja. Iya, di atas kertas. Nah, itu merangkai kata kan gak mudah kan kalau untuk puisi. Aku sih dulu nggak punya kepentingan bagus ya. Gitu.
Kepentinganku dulu tuh meluapkan perasaan, meluapkan kebingungan, kemarahan, kesedihan. Bahkan aku bilang gini, jika aku tidak menulis, Allah memberikan perangkat menulis kepada saya agar saya tidak gila. Gitu kan. Iya, karena menguraikan apa yang ada di kepala Kang Royce Ya, melalui betul. kertas itu ya. Karena ya banyaklah fase hidup yang mungkin akan sulit saya hadapi jika saya nggak nulis. Jadi sebetulnya kebutuhan menulis saya itu untuk mental saya sebenarnya, bukan untuk orang lain. Berarti asupan mental akar Kang Royce biar menjadi lebih struggle lagi nih untuk bertemu dengan beberapa orang di luar sana. Gambaran umum gini, aku nggak punya musuh untuk bertengkar dan nggak punya teman untuk berteman Gak punya di teman. momen-momen itu Itu untuk berteman. momen-momen itu. Oke. Kalau sekarang mah banyak kan lah. Iya banyak. Betul. Di momen itu nggak ada. Tapi ya akhirnya nulis udah jadi kayak the bloodnya gitu, kayak darahnya gitu kan udah jadi. Nggak nulis tuh meriang aku. Serius sih? Masa sih kan? Berarti sekarang ini masih tiap hari nulis. Tiap hari? Nulis apa aja? Atau Apa aja harus nulis cuma nulis terkonsep gitu apa? Enggak, kalau sekarang kan banyak kerjaan nulis ya. Lain cerita itu Kang, lain cerita kan. Iya tuh, misalkan udah bete nih nulis kerjaan gitu ya. Iya. Entah itu untuk pesanan A, pesanan B, pesanan C. Yes. Nah itu harus ada selingan nulis puisi atau nulis apa. Idenya dari mana? Ngelihat sekitar media sosial. Kang Royce main media sosial kan yang gue lihat kan. Atau misalkan cerita dari teman-teman yang hanya orang-orang tertentu yang kalau Royce mau terima tuh insight-insight dari mereka. Bahasa puisi yang aku dapatku tuh cenderung begitu saja sih. Saya tidak pernah secara ini sengaja mau bikin puisi lah. Iya, itu enggak. Tiba-tiba lahir gitu. Makanya ketika Kang Haji Mukti, kayak Haji Mukti nanya, itu kalimat dari mana sih dapatnya? Tahu loh, lahir aja siapa. Ketika Alif Lam Ro, aku membaca rahasia dan menemukan rahasia. Ketika yang kasat mata tiada nilai dan yang Iya. tiada begitu jelas dalam penglihatan. Kalimat dari mana? Pokoknya saat itu saya pengen nulis gitu. Kalau lelaki gila, Lelaki gila. aku baca tuh lelaki gila tuh. Lupa ya Oh. tahun berapa ya rilisnya, lupa ya. Saking banyak ya. Karena waktu itu terlalu banyak orang merasa waras aja. Oh, keluar lah itu. Ya gitu. Kenapa semua merasa waras ya? Kalau yang nelayan, Nanti dulu. anak nelayan, Yang anak nelayan. menarik gitu anak nelayan. Itu kan cenderung kayak gini. Orang berpikir bahwa ketika kita berhadapan dengan satu ekonomi orang, Iya. itu hanya tentang satu orang. Tapi lupa bahwa di belakang ada keluarga, ada anak, ada ibu gitu. Aku kemarin kan habis nganter tetehku haji, yang berangkat haji. Kemarin ini. Kemarin terkepung oleh tubuh-tubuh yang banyak sekali. Tapi Oh iya. Oke, tahu apa yang aku pikirkan? Ya Tuhan, ya Allah, setiap tubuh ini mencintai dan dicintai. Setiap tubuh ini kau jaga dan menjaga. Apa pantas aku membenci salah satu mereka atau menghancurkan salah satu mereka? Dulu aku kayak tenggelam dalam gelombang tubuh manusia sambil berpikir betul-betul ya, setiap tubuh punya nilai. Itu kadang-kadang begitu. Muncul aja ya di situasi itu. Muncul aja. Oh, itu mahal, man. Jadi bukan kayak sengaja di Iya. Iya, saya Bukan ada-ada. Kayak Gitu konsep kan. kita mau nulis, kita bengong gitu, kita tulis. nggak gitu, nggak gitu. Apalagi bengongnya sambil minum, men. Ya ini Nah, Apalagi kita bengong sambil minum Kang Royce. Kang Royce minum apa, Kang? apa sih? Rasa apa? Kopi latte. Rasanya kopi latte. Ini minuman dari seseger itu, Kang. Iya, mantap nih. Iya. Tapi seger itu seger sih. sebenarnya beberapa ada banyak variannya Kang. Kayak Banyak banget, Kang. contohnya ini hibiscus tuh. Hibiscus ini dari bunga gitu. Hibiscus. Ya ada campuran serehnya. Ini gulanya pakai gula singkong loh, Kang. Gulanya gula singkong ini Kang. Sehat Kalau yang banget kita buat minum ini yang ini varian latte-lattenya. Bener, gula singkong. Yo, gula singkong, Kang. Jadi Terasa aman tua itu. banget begini. Gua nggak ngomong ya. Apalagi gua Kang Roy sendiri, enggak apa-apa. Enggak apa-apa lah, Kang. Ya kalau nggak gini. Kelihatan lagi di kamera gininya kan. Ya siapa tahu minum beberapa varian ini bisa membantu lah. Ada yang wortel buat mata, Kang. Ada kaki wortel. Tapi soal gulanya juga benar, gula ini. Iya, gula singkong, Kang. Aku tuh jujur aja ya. Jauh. Minum minuman kayak gini nih, kadang takut gitu. Takutnya kenapa? Takut gulanya.
Kalau ini aman, insya Allah Aman ya? karena ini gulanya gula singkong. Tanya istriku, aku tuh nggak nyaris sulit beli yang kemasan karena takut gulanya gitu. Oh gitu. Karena memang pembunuh nomor 1 ya. Iya, nah ini aku kan udah aktif ngopi beli yang ginian tanpa gula kan. Iya. Nah, kalau ini gula singkong aman lah ya. Aman dong. Lebih cocok nih Bang Kang Rois nih, khususnya yang wortel nih buat Wortel. mata kan Kang Rois. Ya, kemarin baru periksa mata sih. Oh gitu. Kayaknya mau siap-siap pakai kacamata. Tapi Coba. hati mau pakai kacamata atau tidak? Bukan mau ya, tiba-tiba saya berpikir begini, tua itu apa ya? Oh, sadis itu apa ya, men? Kok itu takdir Kang, gimana sih? Saya ngelihat diri saya tiba-tiba harus ke dokter meriksa mata. Mana mata saya yang cerah benderang waktu muda itu? Siapa yang mengambilnya? Kan? Tapi kalau ngomongin usia Kang Rois, kalau saya tuh suka kadang mungkin motivasi untuk diri sendiri ya. Saya tuh ngerasanya kayak yang umur saya tuh 25 aja gitu. Nah, Begitu nggak Kang Rois? aku tidak merasa 25 tapi aku tidak mau peduli usia di luar itu. Oh gitu. Tapi ketika lihat anak gitu ya, oke, Udah banyak ya. aku bapak-bapak ya. Terus aku kan suka ngomong sama istriku gini, sayang itu ini dong kayak ibu-ibu amat loh. Aku kan udah ibu, enggak kamu bukan anak ibu, kamu orang anak SMA masih cantik masih. Oke, ya. Jangan bilang kamu ibu-ibu karena kamu jika kamu bilang begitu aku bapak-bapak. Oh, iya. Nah itulah contohnya menolak tua. Ya. Kenapa berpuisi dan masih sampai detik ini sebetulnya bukan soal eksistensinya, tapi kebutuhanku terhadap kemampuan berpikir, kebutuhanku terhadap money hidup, dan aku merasa bergairah setiap berpikir. Bergairah, seru berarti. Iya kayak, Asik ya. kenapa ya orang begitu tuh ya? Kenapa harus begitu? Lalu bolak-balikan kata kan, misalkan orang bilang kesepian itu semacam satu yang senyap ya. Terus aku kadang pikir gini, kesepian adalah puncak pesta yang meledakkan kembang api, tawa dan tarian, puncak segala hening dari segalanya. Bisa nggak tahu suka aja kayak, aku hidup di satu dunia yang aku bangun sendiri dengan bahasaku sendiri dan pemahamanku sendiri. Itu kayak ekstase tuh nggak? Rasanya itu kayak saya nggak akan mau kehilangan dunia itu. Bahasa kerennya ngeplay. Iya. Enggak, saya tuh Ngeplay. kepikiran sekarang pikiran saya terganggu Kang Rois. Terima kasih Kang Rois sudah mengganggu pikiran teman saya. Terima kasih. Berhasil ya. Berhasil. Gimana gangguannya? Soalnya mindset dia nih sebagai ya bisa dikatakan karena kita bergerak di film ya Kang Rois. Cara dia mencari ide dengan bengong salah satunya tadi untuk memikirkan. Tapi kan Kang Rois ya situasi dalam crowd apapun bisa gitu kan. Tapi kan ternyata kita untuk meyakinkan ide itu untuk merealisasikan belum tentu, butuh beberapa fase dan tahap lagi untuk oke tulisan ini saya akan tulis. Tapi kan Kang Rois enggak nih sama kita Iya. beda nih. Jadi gini Kang Rois. Kalau saya itu lagi mau bikin sebuah cerita lah gitu ya kan, cerita film gitu kan, saya akan entah nonton film gitu Yes, kan yang belum pernah saya tonton gitu, atau main game. Kadang saya main game karena game juga punya cerita tersendiri ya kan, alur tersendiri kan, atau ya kadang juga ngelihat sekitar sih gitu. Tapi itu pun kayak harus didorong gitu loh. Kayak saya harus bengong dulu atau memikirkan pengalaman gitu, pengalaman orang lain, pengalaman saya gitu. Tapi Kang Rois itu saya lihat tadi gitu kayak berkerumun aja langsung jadi sebuah kata-kata yang Indah menurutku. bagus gitu. Indah. Kok bisa begitu gitu? Makanya jangan berharap kita mau membuat sesuatu lalu mencari sesuatu untuk membuat itu. Biarkan tubuh kita menyimpan begitu banyak hal yang kapanpun bisa meledakkan apapun yang kita inginkan. Nah kayak gini gitu. Ngobrolnya memang harus begitu ya? Nggak harus. Saya ngobrol sama Kang Rois itu kayak baca novel tau enggak Kang Rois? Nggak harus. Enggak Ben. Tapi perumpamaan itu Cuma saya nah itu maksud gue. feel-nya saya dapat sih Kang. Perumpamaan Kang Rois saya dapat. Tapi kayaknya dia enggak masuk nih Kang. Bukan nggak masuknya. Gimana? Maksudnya ketika Kang Rois itu menjelaskan sesuatu itu nggak secara straight to the point gitu. Misalkan gua nanya gini, Kang Rois nanya, ya lu pikir aja kayak begini enggak gitu. Tapi kata-katanya tuh diputer-puter gitu. Nggak muter. Gini, banyak orang mau bikin
naskah skrip film gitu. Maka dia akan mencari apa yang kira-kira bisa membantu dia untuk membuat skrip itu. Oke. Sialnya dia hanya akan bisa membangun dari apa yang sudah dia dapatkan saat itu. Harusnya manusia itu membangkitkan ruang bawah sadarnya untuk semua yang pernah dia ketahui untuk membuat sesuatu itu. Oh, begitu. Paham. Karena kita manusia yang tidak hidup kemarin. Iya. Kita tidak lahir dari batu. Ada sejarah pengetahuan terakumulasi dalam hidup, dalam tatanan pikiran, dalam tatanan bahasa, dalam tatanan penglihatan. Apa yang menyebut ini warna? Apa ini? Coklat. Pengetahuan kita atau konvensi kita? Kapan kita yakin ini coklat? Iya. Karena orang buta warna itu warnanya bukan coklat. Ya. Dan saya kadang-kadang buta warna. Gitu. Dan tidak pernah merasa berdosa. Dan memang itu penting untuk memposisikan seorang penyair. Konteks itu. Iya. Dalam karya apapun. Tubuh kita tidak boleh dilupakan sepenuhnya bahwa kita menyimpan pengetahuan, menyimpan pengalaman, menyimpan warna, bentuk, nafas, gerak dan sebagainya di ruang bawah sadar kita. Maka ketika kita mau membentuk suatu karya, biarkan dia meluap-luap dan meledak-ledak. Makanya ada dalam proses penciptaan apapun yang disebut pengendapan dalam tulisan kan. Iya. Itu untuk melihat ledakan mana yang fungsional dan tidak, mana yang noise dan mana yang voice. Oke. Makanya aku larang banget ada orang nulis puisi lihat di kamus. Gak usah lihat kamus. Ya, karena kan Iya gak boleh. katakanlah kalau ya belum semahir Kang Rois lah. Dia harus mencari kata-kata gitu loh kan. Dia harus mencari. Dan semakin dicari semakin tidak akan ada. Nah itu pesulap juga ngomongnya gitu. Tidak akan ada. Semakin Betul. semakin kita dekat melihatnya itu semakin tidak kelihatan. Nah itu. Tapi kan Pesulap gitu ya. Pesulap gitu. tapi kan untuk Semakin Anda melihat gitu, semakin tidak akan terlihat. tadi menarik dengan yang orang awam yang ingin baru memulai kan. Tapi kan merangkai kata itu kan penting. Maksudnya kan konotasi kata juga kan punya makna tersendiri. Dengan kata sama tapi yang maknanya berbeda, merangkai satu kalimat puisi aja itu akan berbeda maknanya. Dan itu nggak masalah kan? Yang orang awam butuhkan ketika nulis puisi apa sih? Mengungkapkan perasaannya kan. Iya. Gunakanlah bahasa yang lahir dari tubuhnya, bukan dari kamus yang dia baca. Kalau dia melihat dari kamus yang dia baca, dia tidak sedang berpuisi sebagai dirinya. Hanya menjiplak gitu. Hanya menjiplak. Oh, cakrawala semesta selaksap ngomong apa sih? Seringnya gitu sih Iya kan? kita lihat itu, saya lihat tuh puisi itu selalu kayak begitu. Iya, kayak misalkan ketika orang bicara tentang ibu, puisi ibu. Iya. Ibu tanpamu aku apa, atau ibu dan bunga mawar apa gitu. Aku nggak kenal bunga mawar, maka aku nggak sudi bikin bunga mawar dengan ibu. Makanya suatu hari aku bikin puisi sepasang mata emak dan tari ayam di pekarangan. Masuk. Jadi bahasa harus tubuh, harus dari tubuh, harus dari dirinya, bukan dari orang lain. Oke. Makanya banyak membaca agar tubuh yang memfilter mana yang fungsional dan tidak. Kalau mau bikin A baru ngeliat B agar sebagai referensi, itu yakin tidak akan pernah lebih baik dari ini. Oke, berarti jatuhnya manipulasi ya, secara nggak langsung. Iya kayak instan banget gitu. Iya, perspektif itu jatuhnya manipulasi ya. Jadi hanya sekedar modifikasi karena bahannya udah ada. Udah ada. Biarkan tubuh yang memproduksi itu. Pengalaman kita sejak kita lahir sebagai seorang manusia hingga saat kita menciptakan itu harus jadi satu kesatuan perangkat untuk membentuk itu. Itu. Karya yang udah diledakin nih sesuai perspektif karena kita sebagai pencipta ya Kang. Tapi banyak orang yang nggak suka mengkritik saran. Apa menurut Kang Rois itu adalah hal yang diharapkan untuk hal itu? Ya kritik dan saran itu bagiku adalah sunatullah untuk kita tumbuh kan. Iya betul. Nggak bisa enggak. Tapi kita juga harus memilih siapa yang mengkritik dengan pengetahuan, siapa yang mengkritik dengan kebodohan. Iya. Siapa yang punya kemampuan kapasitas mengkritik dan tidak. Dan kita juga harus memberikan ruang untuk awam untuk mengkritik pada batas sebagai awam. Pada batas. Kadang-kadang Oke. udah awam mengkritik sebagai ahli. Sering Ya, terjadi. ini dibuang ke tong sampah aja. Oke. Itu ganggu otak. Gak ada kan? Orang awam mengkritik boleh sebatas orang-orang awam. Ya. Misal saya awam secara sinematografi, lalu saya Iya. bilang jangan gitu karena baik ini tuh bacot gitu. Ngerti kagak. Itu batasnya gitu. Batasnya. Ya. Jadi harus cari orang berilmu mengkritik sebagai orang berilmu, orang awam mengkritik sebagai orang awam. Misal saya ngeritik film, nggak tahu ya nggak enak filmnya membosankan.
Sebatas itu aja. Orang awam. Enggak secara teknis kan. Oke. Itu kok tokonya dari situ ke situ. Kan aneh banget emang ada ya. Itu orang awam boleh. Tapi kalau angle-nya kameranya kayak tahu aja. Nah, harus tahu diri gitu. Kapan sih orang bisa mengkritik sebagai ahli dan kapan dia sebagai awam? Tapi itu balik lagi ke individu sih. Iya, tapi kitanya harus bisa nangkap gitu. Mana yang dibuang ke tong sampah, mana yang diterima. Sebagai penciptanya ya kan. Iya. Kan kita bisa sakit jiwa juga kalau nggak filter gitu. Betul. Tadi aku mau jawab bener. Jadi kita harus tahu, mereka harus tahu diri juga gitu kan. Untuk kampanye. Terus kan satu hal lagi, emang puisi itu harus menggunakan intonasi dengan gaya yang berbeda-beda, menggunakan tema, misalkan tema tentang ibu atau misalkan tadi tentang lelaki gila ataupun tentang nelayan. Cara pembacaannya memang harus penekanan seperti itu. Apa memang ada beragam banyak metode cara membaca? Ada cara membacanya yang flat saja tapi makna si puisinya dalam banget, atau memang itu cara individunya, si karakternya, sifatnya, cara membacanya seperti itu? Saya malah merasa di Indonesia tuh sudah terkontaminasi cara bacanya nggak jelas tuh. Saya merasa bahwa teman-teman ketika membaca puisi itu sudah punya bagan nada di kepalanya sehingga dia tidak sempat mendekati puisi, makanya cara bacanya relatif sama. Begitu. Habis itu baca puisi sembahyang rumputan. Sembahyang rumputan. Baca puisi dalam doaku subuh ini. Aku stres banget kan liatnya. Terus aku pikir gini, baca puisi itu bisa apa aja. Bisa yang derai-derai cemara, bisa begini. Derai-derai cemara menderai sampai jauh. Terasa hari akan jadi malam. Ada dahan di tingkap merapu di pukul angin yang terpendam. Enggak harus derai-derai cemara, enggak harus. Malah kalau begitu rusak puisinya. Itu bicara derai-derai cemara waktu petang dalam hening, kenceng suaranya, repot urusan. Atau dalam puisi Hairil banyaknya tuh yang Karawang Bekasi. Kami sekarang mayat, gitu kan? Kami berserakan antara Karawang dan Bekasi. Oke. Maaf, jaga Bung Karno, jaga Bung Hatta, jaga Bung Sahir, begitu kan gayanya. Sayangnya itu yang berbunyi, yang bersuara itu mayat yang berserakan. Tidak bisa se-powerful itu. Kami miskin mayat. Konteksnya mayat. Ya. Iya. Konteksnya si puisi itu apa, itu yang menentukan cara pembacanya kan. Sok perhatikan orang baca puisi. Iya. Apa jadi baca begitu? Iya. Terus pengen menang, sorry kalau jurinya saya nggak bisa. Kalau jurinya orang lain sih silahkan ya. Oke. Oh mungkin orang lain yang memenangkan melihat dari performance kali. Iya. Aktif gitu. Powerful. On fire. Iya. On fire. Yang saya lihat selalu seperti itu. Memang gitu terus polanya. Iya kan? Iya. Puisi apa aja begitu jawab bacanya. Puisi apa aja begitu baca. Berarti bikin lagu apa aja liriknya samain aja. Nggak stres sok. Kang, tapi dengan ciri khas karakter Kang Royce ini sampai-sampai kalau nggak salah kurang lebih tahun 2018 ya, Kakang diundang sama Kementerian Kebudayaan di Malaysia tuh. Iya. Untuk show konser di Kuala Lumpur. Itu tempatnya main legend banget itu, artis-artis ternama kayak Siti Nurhaliza gitu kan. Mereka melaksanakan konser di sana dan Kang Royce dapat kesempatan diundang loh sama kementerian dari Malaysia. Keren banget. Itu gimana ceritanya, Kang? Kan aku di Malaysia itu sejak 2012 tuh sudah mulai dikenal ya. Gitu. Dan mungkin penyair di abad sekarang yang di luar Rendra, Taufik Ismail dan sebagainya yang cukup dikenal secara luas di sana gitu. Ya mungkin pertimbangannya adalah di generasi ini saya yang dikenal gitu. Berarti kalau saya ke Malaysia saya ngomong, saya temannya Kang Royce. Oh, privilege buat lu, men. Tergantung mereka tahu sastra apa enggak ya. Kalau kita ngomongin sama orang film mah nggak tahu saya. Iya, gitu. Okay. Jadi mungkin alasannya itu. Cuma yang pasti setiap saya kemanapun saya selalu membawa nuansa Banten atau nuansa Cilegon kemanapun selalu. Entah itu puisinya, entah itu salah satu katanya menggunakan kata Banten gitu, atau nuansa yang aku ciptain gitu. Nih tapi Kang Royce, saya mau tanya nih Kang, apa namanya
sebenarnya menurut Kang Rois, puisi yang bagus itu yang seperti apa sih Kang Rois? Apalagi sekarang nih udah lagi wayah-wayahnya mau FLS 3N. Bacanya apa ciptanya? Aduh. Ciptanya, bacanya. Kalau bacanya mah tadi kan kita udah spill sedikit ya. Lomba ya maksud tuh, lomba FLS Iya. gitu. Kan ada cipta puisi nih SMA, anak-anak SMA ini ya kita tahu lah ya pasti kualitasnya. Tapi menurut Kang Rois gitu, yang benar-benar puisi bagus ini seperti apa sih Kang Rois? Pertama kalau anak SMA kalau mencipta puisi itu sering terlalu banyak yang dibicarakan. Jadi nggak fokus. Nggak gitu ya. fokus, nggak jelas mau ngomong apa ini. Iya kadang yang menurut saya suka baca puisi itu mencari kata-kata indahnya doang gitu. Iya. Iya kan? Pikir gue bisa ditipu dengan kata ini. Iya yang saya lihat tuh kayak dia tuh mencari bahasa-bahasa kiasan Iya. gitu kan, bahasa-bahasa aneh gitu, bahasa-bahasa yang Bahasa-bahasa ibaratnya tidak arkaik gitu ya. familiar, iya kan gitu. Ya berharap itu menang gitu. Tapi sebenarnya seperti apa sih puisi yang bagus itu? Kadang saya juga membaca dengan kata-kata yang menurut saya enggak familiar ya. Wih, bagus juga nih kata-katanya, maksudnya apa gitu tapi. Jadi rumus utamanya begini ya. Nggak, kalau bicara puisi secara luas kan panjang ya. Iya. Tapi rumus pertama begini. Puisi harus punya sudut yang dibicarakan. Jangan semua hal dibicarakan kecuali disanggup membuat fragmennya. Silakan. Tapi kalau nggak sanggup bikin bangunan sebesar itu, Jangan jangan neko-neko dipaksakan. lah. Iya, jangan gitu. dipaksa. Bukan tidak boleh ya, sanggup nggak? Gitu. Iya. Kedua adalah keindahan puisi tidak terletak pada kata. Sayangnya di sekolah-sekolah salah dalam mengajarkan Mengajarkan, iya, apa yang disebut dengan diksi. Anak-anak pilih diksi yang indah. Tidak pernah ada definisi diksi adalah pilihan kata yang indah. Definisi diksi di dalam buku manapun dari abad kapan disebut sebagai pilihan kata yang tepat. Dari situ keindahan puisi berarti penempatan kata yang tepat. Maka di situ kalimat akan disebut kalimat yang indah, bukan kalimat yang rumpang dengan sekian rentetan kata-kata yang dianggap indah itu yang nggak nyambung. Kedua adalah keindahan puisi terletak pada kekonkretannya. Kekonkretan itu apa? Kadang-kadang puisi mau ngomongin soal Seseger itu. seseger itu saja, sebuah benda terbuat dari apa ini? Air. Ini apa? Oh, benda? plastik. Plastik berbotol putih di dalamnya. Ngomong aja sesegar itu di meja. Oh, to the point. Langsung. Itu namanya, orang pikir begitu namanya metafor. Bukan, itu mendeskripsikan. Anda salah memahami metafor. Yang betul adalah sesegar itu adalah gejolak perasaan yang tenang. Misalnya gitu. Berarti memetaforkan benda yang konkret. Gitu. Atau memetaforkan benda yang abstrak, perasaan. Hati terluka adalah gelas yang terpelanting pecah. Itu berarti menggambarkan hati itu apa, terluka itu apa. Itu mengkonkretkan. Jadi jangan nyari kata-kata yang aneh-aneh. Udah kata-kata yang kita kenal aja, tapi perangkatnya harus konkret. Kalimatnya, katanya tepat, metafornya tepat. Jangan dibalik metafor yang mendeskripsikan. Gak bisa. Oh, pemahaman dasar itu sebenarnya harus dipakai sama teman-teman yang menulis puisi ya. Karena ya kebanyakan itu memilih kata yang apa aneh-aneh lah gitu. Yang pada dasarnya tadi itu akhirnya menjadi tidak fokus ya kan. Ini mah bait ini membicarakan apa ya ini bahasanya. apa? Itu dan kode terakhirnya adalah nanti bisa dipakai buat teman-teman semua. Gini aja rumusnya, utamakan kata kerja, manfaatkan kata benda, minimalisir kata sifat. Hati terluka atau hati sedih itu sifat. Maka coba bendakan kesedihan dalam metafor. Berarti gunakan kata benda dan kata kerja untuk menghidupkan sedih itu apa. Sedih adalah apa ini? Seseger itu. Sedih adalah seseger itu yang tidak ada di dapur. Misal gitu. Ada bendanya, ada kata kerjanya. Iya. Lebih ke perumpamaan ya. Ya. Dan tidak perlu mendeskripsikan soal bendanya. Kalau seseger itu, tulis seseger itu. Gelas-gelas, botol-botol, kipas angin. Jangan sebuah benda bulat berputar. Apa itu? Kamu aja kipas angin. Oh, bertele-tele jatuhnya ya? Iya. Oh, iya. Iya. Dipikir begitu indah, sebuah benda kotak, layar, apa? Ngomong TV. Sebuah benda kelopak-kelopaknya indah. Ngomong bunga apa? Mawar. Bunganya apa, Mak? Apa? Bunga sedap malam. Katakan sedap malam. Karena setiap bunga yang disebutkan punya konsekuensi.
mawar di mawar di taman kota Cilegon, di antara deru mobil dan asap yang mengepung. Tak benar hidup, tak benar mati. Beda lagi kalau kita bicara sedap malam. Dia mekar belum malam hari. Sedap malam di bawah bulan yang tak seberapa terang. Berkerjap di antara nyala lampu. Itu punya konsekuensi ruang kan? Iya. Bukan sebuah benda ada kelopaknya, wangi. Ngomong bunga. Ya ampun, ngomong bunga aja. Iya betul kan. Kang, aku mau bertanya seputar tentang Gaksa ASEAN nih. Buat teman-teman geng LSM di rumah, mereka pengen tahu ruang-ruang Gaksa ASEAN itu apa sih yang digiatin sama Kang Rois sendiri ya? Kalau Gaksa itu ada dua ya. Iya. Satu kalau Gaksa ASEAN saya berarti terlibat dalam kepengurusannya. Kepengurusannya. Saya sebagai wakil presiden, Prof Irwan yang Malaysia sebagai presidennya. Ya. Kami khusus untuk gerakan ASEAN saja. Hanya bikin kajian, bikin penerbitan atau majalah per 6 bulan untuk membahas pergerakan sastra ASEAN. Kalau show-nya sendiri untuk para penyair dibuat juga? Enggak sih. Oh, enggak ke situ fokusnya. Malah kita lebih ke model penerbitan, keilmuan, kajian-kajian gitu. Oh gitu. Atau seminar gitu. Seminar gitu. Berarti kalau ngajarin baca puisi gitu, bikin puisi enggak gitu? Ada lagi. Ada itu di Gaksa Bantennya, Gaksa yang di Cilegon. Tadi gua lagi dijelasin yang yang ASEAN. yang dipimpin oleh Ega kan sekarang, sekarang Ega Prayoga. Makanya ada Gaksa pelatihan segala macam itu di bawah yayasan. Yayasan saya ketuanya memang Yayasan Gaksa Kultura, tapi basically pelaksanaan semua di bidangnya masing-masing. Nah, pelatihan itu di bidang Ega Prayoga, dia yang ngelola semuanya. Dan saya cenderung memang tidak tahu apa-apa, dalam pengertian saya hanya mau tahu laporannya aja gitu. Dan nggak pernah ikut campur gitu. Kalau boleh tahu ada kegiatan apa aja Kang di Gaksanya itu Kang? Ada tari, musik dalam pengertian musik tradisi dan modern, vokal, monolog, sastra, itu. Oh, berarti berkecimpung di dunia seni lah ya. Itu terbuka. Film belum ada. Terbuka untuk umum nggak Kang? Bisa kita ini. Kita nggak open recruitment. Oh enggak. Kita nggak ada open recruitment. Tapi Ya biar kami yang buat menjalankan sistemnya. Nanti misalkan kami membuat penawaran ke sekolah segala macam untuk pelatihan dan sebagainya gitu. Atau kepada lembaga apa untuk pelatihan dan sebagainya. Tapi untuk keanggotaan kami tidak ada open recruitment gitu. Oh gitu. Memang sistemnya seperti itu. Iya. Karena kenapa? Kami meyakini bahwa setiap orang itu harus berkembang. Maka kami juga harus menghitung orang yang bersungguh-sungguh siapa. Selain itu ketika sudah digaksa dia harus dikasih kesempatan berkembang. Gitu. Iya dong, dikasih kesempatan, nggak mungkin ditutupin ruang ya. Iya gitu. Nah ruang ini kan kadang terbatas ya kalau Iya betul. Makanya nggak bisa open Nggak recruitment. bisa banyak. Nggak bisa banyak. Mantap. Kan orang pada nanya Kang daftar jadi anggota Gaksa nggak ada? Nggak ada jalan. Langsung ya. Lu dari ketuanya tuh langsung udah jalan. Tapi kalau main sangat terbuka gitu. Main bisa saja tiba-tiba kalian jadi anggota Gaksa saya bilang. Oh gitu. Tiba-tiba kalau kalian Kita banyak main di sana aja benar. Boleh deh, siapa tahu film masuk juga ya. Nah, gitu. enggak kalau kami gini. Langsung jadi anggota Jaksa bagian film. Enggak, kan dulu BAC Banten Art Community kan dulu Iya. pengen gabung sama Gaksa. Yang dipimpin oleh Wisnu dan Fadli segala macam. Terus saya bilang gini, Gaksa itu tidak punya kepentingan untuk mengembangkan apapun soal jumlah anggota, capaian bidang, bukan. Kami itu ya mengelola yang ada itu dikelola. Soal teman-teman yang sudah ada kelompoknya, baiknya tidak bergabung. Berkembanglah, insya Allah bisa kami kalau mampu kami bantu gitu. Jadi memang kami tuh nggak punya ini, kayak nggak pengen aja gitu memperbanyak apa. Malah pengennya memperkuat internal, habis itu bantu yang bisa dibantu. Gitu. Dan targetnya pun dipilih orang internal mau mana nih. Iya, gitu. Dan itu berdasarkan keputusan ya hati nurani melihat kayaknya ini harus dibantu gitu. Iya. Oh, lebih eksklusif tapi berkolaborasi tidak menutup ya. Enggak ya. Ya kayak Roni bikin apa ubruk segala macam, toh musik juga Miko segala macam turun. Kan? Artinya seingatku kami nggak pernah nutup gitu. Seingatku paling yang agak susah itu kan sayanya gitu. Ya kelihatan sih Kang. Seru. Sibuk. Gimana nggak sibuk? Bentar-bentar dipanggil buat ngambil prestasi. Cuman takut dia tanggung jawab besar kabur lagi ya Kang. Enggak, maksudku gini. Aku juga ngerasa bahwa setiap zaman itu ada orangnya. Oh iya. Jadi Orang sekarang ada zamannya. ada kerjaan atau nggak ada kerjaan, aku memang cenderung menarik diri. Termasuk soal
Dewan Kebudayaan segala macam, saya kan nggak ikut campur sama sekali. Karena bagi saya sudah jadi pengurus sejak tahun kapan kan di Dewan Kesenian. Dan sudah waktunya saya tidak terlibat gitu. Sudah sampai titik situ. Kang Rois. Sudah waktu tidak terlibat. Iya. Ngomongin Dewan Kebudayaan nih Kang Rois ya. Kita tahu kan sekarang lagi happening nih Dewan Kebudayaan Kota Cilegon yang baru dilantik kemarin itu ketuanya gitu kan. Sebenarnya saya masih ngikut dalam kepengurusannya, walaupun kemarin saya juga ikut yang DKC yang pertama itu. Ya menurut Kang Rois sendiri seperti apa sih? Gitu. Karena sebelumnya kan kalau kita narik yang sebelumnya yang Kang Ahdi, Kang Rois juga masuk kan? Saya di situ pengawasi kalau pengawasi ya kan, dia masuk lah. Pengurusnya zaman Kang Indra. Gitu. Kalau sekarang kan udah beda nih, ya kan? Menurut Kang Rois seperti apa? Begini ya. Pernyataannya mau ada pengurusnya nih ya. Pertanyaannya sedikit doang ya. Cuman seperti apa tapi banyak nih maknanya nih. Tapi ada yang mempertanggungjawabkan, tenang aja. Cuma serem gitu jawabnya. Iya, pasti serem lah. Gak apa-apa. Beberapa mekanisme perlu dipersoalkan, tapi saya tidak ingin mempersoalkan karena mungkin ada banyak hal yang sedang dipikirkan oleh teman-teman. Jadi saya ngelihat bahwa teman-teman ada semangat untuk membangun kebudayaan dengan pikirannya, dengan apa yang mereka yakini, dan saya hormati keyakinan itu meski belum tentu saya sepakat dengan apa yang dipikirkan. Iya. Nah, disitulah saya melihat bahwa hal yang harus diingat oleh Dewan Kebudayaan adalah Dewan Kebudayaan itu harus menopang kepentingan budaya secara luas dan menopang kepentingan keberkembangan seluruh komunitas. Itu saja yang harus diingat. Apapun caranya, apapun kehendaknya, apapun kepentingannya, itu adalah satu koridor yang harus ditempuh. Caranya seperti apa? Silakan, bukan urusan saya karena saya tidak ada dalam itu. Dan di sisi lain, saya tentu berharap bisa bertemu di masa depan dalam senyum yang se-happening hari ini. Wih, berarti hari ini membuat Kang Rois sangat bahagia dan senang. Tidak bahagia, tidak senang, tidak sakit. Oh, tapi ngeflat aja gitu. Biasa aja. Tapi biasa saja. Tapi kalau ngomongin Dewan Kebudayaan itu ya, berarti kan beberapa orang masih semangat untuk menggaungkan gitu kan untuk ini gitu kan kebudayaan khususnya di Kota Cilegon gitu. Betul. Apakah Kang Rois sudah tidak semangat? Apakah seorang penghafal Al-Quran ketika Rasulullah harus turun untuk perang, semuanya harus ada dalam medan perang? Tidak. Apakah semua orang harus berada di tempat yang sama untuk pertarungan yang sama? Tidak. Iya harusnya. Tidak. Ambil posisi masing-masing. Ingat, ketika pasukan Rasulullah kalah, itu karena pemanah berani turun dari kuda, dari atas. Jadi ini bukan soal tidak bersama di KKC, tapi soal bagaimana saya menempatkan diri dalam denyut nadi kehendak kebudayaan kita. Tapi ketika DKKC membutuhkan Kang Rois, apakah Kang Rois siap? Selama kebutuhan itu saya anggap saya perlu ada di dalamnya, tentu saya siap. Mantap. Berarti tidak selalu tentang menarik diri dong. Tidak. Iya kan. Mungkin tentang seberapa menarik tarikan itu. Wah itu. Konteksnya apa dulu? Sebenarnya itu. Baru dipikirkan ya Kang ya. Enggak, aku sih meyakini gini ya. Sebuah gerakan itu selalu punya tata ruang ya, strategi dan sebagainya. Dan saya tidak mau berlelah-lelah mempertengkarkan perbedaan. Betul. Ya sudah, setiap orang silakan berjalan dengan apa yang diyakini, dan saya juga berjalan dengan apa yang saya yakini. Yang terpenting adalah tidak saling menggugat, kecuali mau sama-sama terbuka dalam gugatan. Gitu. Muaranya mantep. Karena kita tahu gitu orang kayak Kang Rois itu pasti dibutuhkan. Jangan ngomong enggak gitu. Enggak juga. Iya, enggak juga. Enggak juga kayaknya. Enggak Kang Rois. Coba sekarang saya tanya, seniman di Cilegon itu kalau ngumpul mana orangnya itu lagi? Itu yang membuat saya curiga. Curiganya kenapa? Kenapa itu lagi?
Kalau saya bukan curiga, saya itu tertawa. Kok nggak ada yang lain? Kayaknya ini aja gitu. Itu dinamika lah. Cuma aku pribadi sebetulnya narik diri itu karena pengen yang lain lah. Terutama yang muda-muda, yang lebih muda dari saya. Regenerasi. Tapi berarti udah percaya dong dengan yang muda ya. Sangat Sangat percaya. Gini, muda tuh boleh salah gitu. Tapi jangan jadi penakut. Mental balik lagi. Anda boleh ambil apapun hari ini yang Anda mau, tapi percaya dengan apa yang Anda lakukan. Hancur-hancur nggak apa-apa. Daripada Anda sebagai pemuda tetap tidak bisa berpikir sebagai anak muda dan tidak menciptakan kehancuran untuk mengkonstruksi bangunan baru. Ingat, alam punya daya lenting di mana kehancuran sempurna bisa menciptakan kelahiran baru bagi alam. Iya. Begitu pun manusia. Pulau yang indah. Iya, habis letusan tiba-tiba Hancur, iya, sekian ribu tahun lahir pulau-pulau indah. Nah, saya sangat percaya dengan anak muda, tapi saya tidak percaya pada para penakut. Tidak percaya pada para penakut. Itu aja sih, Mbak. Kalau pemerintah? Saya tidak pernah sangat A, sangat B, sangat hitam, sangat putih. Pemerintah tetap harus kita support, tapi tetap harus dipantau, diajak diskusi, diajak bicara, tidak dari jauh ya. Iya. Maksudnya ya toh kita punya akses ke pemerintah. Mungkin kalau momen-momen tertentu butuh diajak bicara, kita ajak bicara. Iya. Kang Rois, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Menurutku pencapaian apa yang Kak Rois udah jalanin, baik dari segi performance show, baca puisi tunggal, menulis buku, menerbitkan, ataupun mengerjakan proyek di dalam Gaksa tersebut, itu sudah direalisasikan. Satu hal apa sih yang ingin dicapai lagi sama Kang Rois, goals tertinggi dalam dunia berkesenian, Kang? Aku ingin komunitas-komunitas di Cilegon atau di Banten, seniman-senimannya berdaya dalam ekonomi kreatif, tumbuh sebagai pribadi yang merdeka, punya karya yang dapat dipertarungkan di muka publik dan dapat menarik kehendak sosial untuk mendukung kebudayaan kita. Itu cita-cita yang sedang ada dan bergulat dalam diri saya. Jadi kapan waktunya? Ya ini sedang berjalan ke arah sana. Contoh ya, bagaimana caranya tiket masuk untuk nonton teater itu sekurang-kurang 200.000, bukan 20.000. Iya, sepakat. Tapi kira-kira udah berapa persen ini pertarungan? Kita sudah di 30%. Masih jauh, ada 70% lagi. Ada 70% dari nol ya. Iya, Iya, baru 30. Karena dulu ngelatih-latih di sekolah tak. Terima kasih, gitu kan. Sekarang kan sudah ada MOU, ya kan. Kita sudah tidak lagi bisa dibuat begitu. Cuma kepercayaan sosial yang belum muncul, maka ini harus digerakkan ke sana. Kemarin kan waktu pentas ritus yang naskahnya Ega, itu kan penontonnya sampai 2.000-an kan. Tapi saya masih bilang, enggak, saya tetap tidak puas karena masih 20.000. Iya. Tiketnya 20.000, penonton 2.000. Kalau masyarakatnya sadar akan kesenian, masyarakat seninya dapat dampak karena dapat ekonomi kreatif yang memadai hidup mereka untuk menopang hidup. Artinya masyarakat tercerdaskan, seniman terhidupkan. Betul. Ini udah masyarakat yang tidak berkesenian, seniman yang tidak kreatif, monoton, tidak inventif. Ya di mana watak budaya dan kebudayaan yang menjadi puncaknya adalah daya pikir itu. Bukan ritual, bukan ritus, bukan panggung, tapi ini. Di mana? Nah, melalui pergerakan ini mari kita ciptakan dongeng-dongeng yang baru untuk membuat orang-orang percaya bahwa dengan nonton teater harga 200.000, harga diri Anda akan terlihat lebih megah. Nah, gitu ya. Betul. Harusnya memang dijadikan ini dulu ya, hal seperti itu. Apa namanya? Barang primer gitu kan. Tersier. Tersier gitu. Sekunder lah, jangan tersier lah. Tersier lah. Biar nonton apa namanya tadi pentas itu seperti nonton konser. Ya. Tapi konser itu kalau kayak teater ya, orang kan sering bandingin dengan kan kita nonton film di bioskop cuma 60. Gitu jauh. Kan? Iya, beda lah. Iya kan? Iya. Beda lah. Ya beda lah, kalau film kan bisa diputar berkali-kali. Makan punya otak kok nggak kepake, saya bilang. Produk massal sama produk customnya beda. Iya.
60 lawan 20.000 padahal kita custom. Come on. Nah, cita-cita saya pengen mengajak semua seniman membangun dirinya secara berdaya, mengajak pemerintah untuk hidup secara konstruktif dengan kesenian, bukan sebagai alat dan semacamnya. Dan kita bangun masyarakat yang berkesenian, berbudaya, bukan dalam pengertian mengelap-elap masa lampau, tapi melihat zaman dan semangatnya. Yes. Kebudayaan akan mengantarkan masyarakat kita pada keberdayaan jika kita memahami kebudayaan secara benar. Tapi jika kebudayaan dipahami secara primitif, kita akan lahir sebagai manusia primitif di era modern. Mantap. Gong. Next, ke depan Kang Royce ada show tunggal kah atau Apa main bikin film? Tidak menutup kemungkinan, men. Kayaknya Enggak, karena aku ngeliat actingmu bagus, Mas. Waktu show itu bagus. Aku lihat di media sosial. kayaknya Keren. aku nggak bakat, Oke. Atau kalau kita jadiin aktor mau? nggak bakat deh kayaknya. Langsung ditolak. Apalagi pengen rehat dulu di belakang layar, hanya nulis saja, lempar lagi ke Tahun ini aku lagi nyusun naskah pidato bahasa Jawa. Buku panduan, buku teori dan panduan pidato bahasa Jawa. Yang saya kasih judul Wacana. Karena dalam naskah abad 18 pidato tuh disebut wacana dalam naskah bahasa Banten. Dan itu full bahasa Banten, cenderung ke bahasa tulis. Yang sepelebetnya tulisan niki kangge mertalekaken gitu. Itu pidato, dan saya juga lagi persiapkan naskah antologi tunggal yang berjudul naskah puisi Indonesiaik, Indo strip Nesia strip ik gitu. Puisi-puisi yang sudah saya tulis sejak tahun 2015 sampai tahun ini, itu membicarakan bagaimana bangsa ini sedang hidup dan pura-pura hidup dan yang pura-pura menghidupkan. Itu Pura-pura menghidupkan. di Indonesia. mantap. Selain itu memang yayasan lagi pengen bikin sekolah sih, tapi belum tahu nih akan seperti Yayasan apa. lagi bikin sekolah. Pengen bikin sekolah. Wah, Kan mudah-mudahan. Yayasan udah jadi nih, Yayasan Ya. Gaksa Transkultura. Nah, pengennya kita bikin sekolah seninya. Kalau nggak kursusnya dulu deh. Gitu. Amin. Ayo buat teman-teman investor, stakeholder. Nah, Siapa tahu kan itu yang dibutuhkan. ada yang mau join nih sama Kang Royce, kan mantep nih movementnya. Iya. Sekolah loh. Sekolah loh. Senian loh. Iya. Bahkan saya pun belajar film itu otodidak. Salah nggak nih menurut Kang Royce belajar otodidak? Nggak apa-apa lah. Kang Royce kan puisi belajar otodidak kan? Karena Menulis keresahan. awalnya tuh tidak sebelum ketemu guru-guru gila itu kan. Yes, betul. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Iya. Betul kan? Saya belajar otodidak film itu gitu kan. Bahkan dulu itu YouTube itu masih sangat ini sekali kan, itu masih nggak banyak lah gitu loh orang-orang. Awal-awal itu ya? Iya, awal-awal itu. Jadi mencari itu ya kalau nggak baca, kalau nggak di orang-orang luar gitu. Indonesia itu masih jarang sekali gitu ada yang buat konten tentang pembuatan film ini segala macam. Kayaknya buat film itu masih agak eksklusif gitu ya kan. Itu juga saya masih mencari gitu loh. Kalau sekarang kan kayak Gaksa udah punya rencana itu, ya harusnya didukung ya men, gitu, agar ketika orang mau mencari melakukan sesuatu ya tinggal ke Gaksa tadi itu. Ya. Bukan begitu? Yes. Promosi. Makasih promosi. Ini Kang Royce, satu lagi tips buat anak-anak muda yang ingin menjadi Kang Royce the next selanjutnya generasi. Seperti apa tuh Kang Royce? Apa? Jangan dari Kang Royce buat anak-anak muda. Pemuda itu adalah pemilik keberanian. Maka beranilah gitu. Dan bersiaplah menghadapi begitu banyak kesalahan. Dan orang tua adalah rumah bagi kebijakan. Jadi jangan terbalik. Yang tua menjadi terlalu berani, yang muda menjadi terlalu bijak. Kalau sudah terbalik begini, tatanan dunia sudah tidak bergerak lagi. So kalian beranilah, apapun yang kalian inginkan kalian teruskan. Saya juga dulu ibu saya bertanya, kalau kamu berhenti bekerja lalu jadi penyair, kamu makan dari mana? Lalu saya jawab pada ibu saya, Bu, saya laki-laki, doakan. Saya akan bertanggung jawab pada apapun yang saya pilih dengan cara apapun, dan insya Allah saya akan baik-baik aja. Dan alhamdulillah ibu saya sudah. Selama berapa tahun, 1-2 tahun, ibu masih agak bertanya-tanya, anak saya aman gak gitu. Tapi ketika sudah masuk sekian tahun gitu, ya ibu saya, oke, anak saya udah nyaman kok. Dia hidup dengan caranya sendiri, dia bisa bertanggung jawab untuk hidup, makan segala macam, bisa jalan-jalan segala macam, suka-suka dia. Oke. Dan orang dulu sampai hari ini banyak yang bertanya, dari mana uang Royce? Dari mana Royce mendapatkan uang?
Ya kalian tidak perlu tahu karena Karena saya berjualan dongeng. jalan dongeng. Berjualan baju. Nah, soal rezeki dan sebagainya, insya Allah kita akan mendapatkan ya jika kita serius satu jalan. Tapi ingatlah, perkuat kualitas daripada kuantitas. Dan jangan mencoba lebih dari apa kenyataan yang kita punya. Jangan berlagak menjadi ahli padahal awam. Jangan berlagak menjadi awam ketika orang-orang yang awam pura-pura ahli. Sering terjadi itu. Ya, jadi go, berani, karena pemuda adalah pemilik keberanian. Mantap tuh geng LSM. Karya Kang Rois bisa diakses di mana kalau boleh tahu? Apa beli Kalau buku? yang masih di pasaran sekarang teman-teman bisa ke Gramedia untuk sepasang sayap yang terpasang di pundak para pemimpi. Kalau yang buku puisi udah habis semua, buku esai udah habis semua. Insya Allah tahun ini saya akan terbitkan Terbit lagi. yang baru. Oh iya, sama bahasa Jawa juga sebenarnya kumpulan cerpennya akan diterbitkan lagi. Jadi ada 3 buku tahun ini. Setelah 5 tahun tidak nerbitin apa-apa. Mantap, comebacknya epic loh. Ya. Nanti Bisa pre-order di sini. bisa. Nanti kita taruh di sini. Nanti kita bedah deh di sini ya. Nanti Boleh, kita undang lagi boleh. karena ada waktu. Ya wes, Kang Rois, thank you. Terima Terima kasih kasih atas LSM, waktunya. teman-teman. Terima kasih. Sukses selalu Kang Rois. Faris. Bingung nih prestasi apa lagi yang mau digali saking banyaknya Kang Rois. Apalah arti prestasi Bang Kang Rois? Hanya sebuah dongeng. Sebuah dongeng. Sebuah dongeng. Ya udah, terima kasih Kang Rois, sehat selalu. Terima kasih Kang Faris. Bye bye, Kang LSM.